Denger kan ya? Lu denger dari arah mana? Belakang. Masih. Ini gue kalau nggak ada lu kabur gue. Hampir jam setengah 1, jam 1 malam itulah. Si istrinya itu jerit-jerit, tolong suamiku nggak ada napas. Nah kan kaget, ya nggak nyangka lah. Waduh ya Allah, alangkah seremnya gitu kan. Jadi sibuk bude keluar, orang udah mondar-mandir pada lari kan ke belakang. Terus itu Bayu mengakhiri hidupnya. Kita buka kan, itu kan waktu itu kan ada ordeng. Begitu kita lihat, kan kaget kita, astagfirullahaladzim kan. Posisi si bayinya ada. Yang sempat yang di samping rumah ibu ini, kata dia ada almarhum itu datang. Pade gitu pinjem asahan katanya. Ai kue gitu kan orang Jawa. Ai kue katanya gitu. Dipinjemlah asahannya itu. Nah terus dia keluar itu kok bukan lewat pintu sini, dia nembusnya lewat tembok. Musolanya cuma ini kan, jadi emang sering kesini juga almarhum untuk Ini tempat ibadah. tempat ibadah, iya. Untuk warga-warga sini bisa sholatnya di sini kadang. Bang, ini musolanya masih dipakai gak? Masih bagus, cuman nggak ada yang kesini kayaknya. Kadang kan tinggal 3 kepala keluarga. Iya, berarti sudah lama tidak ada azan di sini. Sudah lah, astagfirullahaladzim. Halo semuanya, kembali lagi di Lentar Malam bareng gue Jamal. Dan di video ini setelah banyak komentar nih dari pasukan Lentar Malam waktu podcast kita bersama dengan Bang Breo. Nah akhirnya dengan perasaan yang agak takut gitu ya, gue dan tim memutuskan untuk melakukan penelusuran ke Lampung. Lokasi tepatnya ada di Kampung Wai Bluru. Ke lokasi rumahnya Mas Boyo itu Kiri kanan ya? kiri kanan ini seperti ini ya? Iya, rumah-rumah begini. Ini rumahnya si kayu cuy. Iya. Ini belakangnya mungkin ya? Bagian belakang. Bagian belakang. Dimana seperti yang diceritakan oleh Bang Breo, kalau di kampung tersebut terdapat teror pocong Bayu yang menyebabkan kampung yang dulunya ramai kini hanya tersisa 3 kepala keluarga aja. Gak cuma itu aja, informasi yang gue dapat pun di kampung ini tidak ada pencahayaan, bahkan gak ada listrik sama sekali. Jadi kalian bisa bayangin sampai saat ini di tengah-tengah kondisi adanya teror pocong, mereka hanya mengandalkan senter ataupun lampu lentera kayak gini nih sebagai penerangannya. Nah di episode ini juga gue dan tim udah punya rencana nih untuk melakukan kegiatan yang sangat laki-laki sekali, yaitu camping di depan rumah almarhum Mas Bayu. Tapi ini mah cuma kayak kurang kerjaan aja sih. Yaudah, jadi langsung aja kita saksikan perjalanan gue dan tim Lentar Malam bareng Bang Breo juga di segmen Telusur by Lentar Malam. Astagfirullahaladzim. ...20 Juni 2025, gua bersama tim Lentar Malam berangkat menuju Lampung. Perjalanan pada saat itu kurang lebih memakan waktu 4 jam. Dan ini pertama kalinya juga gua naik kapal guys. Jujur. Baru sampai di pelabuhan Bakaheni. Jadi kira-kira masih 4 jam lagi kita ke Kampung Wai Bluru, bener ya? Jadi kita bakal ketemu pocong Bayu. Udah siap Bang ketemu pocong Bayu? Enggak.
Lapar bang? Yo ya, ini baru menikmati hidup nih. Iya. Makan pop mie sambil mandangin laut. Oke. Bang, ini yang di Lentera Makam kan? Anjing si Diki anjing. Foto ya? Diki anjing. Makasih ya Bang ya. Iya. Diki anjing. Nah, singkat cerita kita sampai Lampung sekitar jam 12:30 malam. Lalu kita pun istirahat di penginapan, kemudian keesokan harinya kita langsung berangkat menuju kampung Waibluru di siang hari. Nah, akses untuk menuju lokasi perkampungannya ini lebih dari yang gue bayangkan guys. Dimana jalanannya itu halus seperti sirkuit Sentul alias tanah merah bergelombang. Dan di kanan kiri jalannya itu udah hutan atau perkebunan karet. Dan juga keadaan dari akses masuk sampai ke perkampungan itu sepi banget guys. Udah gitu banyak rumah-rumah yang kosong, yang udah terbengkalai, yang sudah ditinggalkan oleh penghuninya. Yang menambah suasana di kampung ini semakin mencekam. Nah, sampai akhirnya kita bertemu dengan narasumber atau salah satu warga yang masih bertahan di kampung ini. Kita manggilnya Pade dan Bude ya guys. Dan di sana mereka pun bercerita banyak tentang kondisi kampung yang bisa sampai seperti ini karena adanya teror pocong bayu. Oke guys, sekarang gue udah berada di rumah salah satu warga yang masih tinggal di kampung terbengkalai yang ada di Waibluru. Salah satunya adalah Bude. Kita sapa dulu aja. Bude, apa kabar Bude? Ya, baik. Baik ya Bude. Iya. Bude, kalau boleh tahu, Bude sendiri itu udah tinggal berapa lama di sini? 17 tahun. 17 tahun. Iya. Awalnya gimana kampung ini Bude? Awalnya kampung ini rame banget. Nah, sekarang tinggal 3 penduduk di sini. Cuma 3 rumah yang keisi. Oh, cuma 3 rumah aja yang Iya, masih ada orangnya ya atau Masih. yang tinggal ya? iya. Waktu pertama kali datang ke sini, apakah keadaannya itu memang tidak ada lampu atau tidak ada penerangan cahaya? Oh, ada. Di sini penerangan ada. Itu genset, itu dari PTP. Ada. Di sini ramai bener. Penerangan ada. Nah, terus sesudah itu ya gara-garanya itu ada yang mengakhiri hidupnya di sini. Ya, sepi gini lah. Orang-orang pada pindah. Ini yang dimaksud adalah orangnya tersebut almarhum Mas Bayu. Ya, Jadi satu persatu pindah. pindah. Nah, lalu kalau sebelum kampung ini terbengkalai, ada berapa orang yang tinggal, Bude? Sebelumnya tuh? yang masih Sebelumnya ramai? itu sekitar ada awalnya 50, tapi yang pensiun-pensiun itu kan udah pindah tuh. Nah, jadi tinggal 25. 25. Ya. Jadi sebelum adanya isu teror pocong bayu ya Bu ya, itu ada 25 kepala keluarga yang di sini. Iya. Lalu setelah itu semuanya satu persatu Iya, satu persatu dia takut. takut. Iya. Kenapa Ibu nggak takut? Iya, keadaan lah. Keadaan Iya. itu. Ya emang sih takut, jujur, takut bener. Terus suasana di kampung sini juga ya beda. Hening, mencekam gitu. Pokoknya gimana ya? Takut bener gitulah. Suasananya. Nah ini aku mau nanya soal pribadi dari Mas Bayu sendiri ya, almarhum Mas Bayu ya. Menurut Ibu seperti apa Bu? Ya dia orangnya baik, nggak pernah banyak ngomong. Nah terus dia bermasyarakat juga orangnya. Nggak istilahnya usil ke orang juga nggak. Bagus kok dia itu orangnya. Ibu kaget pada saat Mas Bayu itu? Ya kaget meninggal. bener. Kaget, masalahnya apa? Siapa sih yang nggak nyangka dia sampai mengakhiri hidupnya seperti itu? Dia tuh udah ngobrol di sini rame-rame. Nah terus kok maghrib
dia ribut sama istrinya, cocok-cocok gitu kan. Nah, pikir ibu, kok azan itu dia ribut, apa yang diributin gitu kan. Itu kedengeran ibu? Bukannya kedengeran lagi, demi Allah, ibu nggak bohong, kedengeran di rumah ibu. Nah, giliran udah gitu abis maghrib, kok dia bawa motor berdua keluar. Pikir ibu sama tetangga di sini, oh itu mah udah baean gitu kan. Oh iya, pulang dia bawa kado. Nah, nggak taunya, terus dia pergi lagi, dia mau ngaduk, katanya ada yang ulang tahun. Udah, oh berarti udah baean. Tapi kenapa ya dia itu kok ributnya segitunya? Nah, giliran hampir jam setengah 1, jam 1 malam itulah, si istrinya itu jerit-jerit, tolong suamiku nggak ada napas. Nah kan kaget, ya nggak nyangka lah. Waduh ya Allah, alangkah seremnya gitu kan. Dah jadi sibuk, bude keluar, orang udah mondar-mandir pada lari kan ke belakang. Terus itu Bayu mengakhiri hidupnya. Ya bude kaget, bude kesana juga. Akhirnya serem amat, balik lagi bude. Nah dari situlah Bu RT itu kesini, manggilin, coba kamu temenin itu, tapi si maknya udah di bawah, temenin itu istrinya gitu, nggak ada yang mau nemenin, kata dia. Enggak lah, kata bude kan, bude lompat lari pulang. Nah terus dari situ, ya udah, terus ada mobil ambulan, polisi segala apa dateng, itu yang bude tahu. Oke. Jadi Bude sempat ke rumahnya Mas Bayu itu tapi sebentar aja. Sebentar, sempat melihat, takut. Sempat melihat. Ngelihat enggak, cuman ngelihat udah terbaring gitu aja, langsung lari lagi budenya. Takut gitu kan. Iya, dia pakai celana hitam. Ininya nggak pakai baju. Si almarhum. Pokoknya serem lah suasananya itu. Pada saat itu ya. Hujan rintik-rintik kecil itu. Itu sampai pagi juga hujan itu dilalahnya gitu kan. Keadaan pada saat malam itu cahaya ada, Bu? Nggak ada. Sebelum kejadian almarhum itu emang udah nggak ada listrik, nggak ada lampu. Karena dinamonya dicolong orang. Tuh. Ya udah kita gelap gulita, nggak ada penerangan. Ditambah lagi ada orang yang mengakhiri hidupnya seperti itu. Kan suasananya serem. Itu makanya yang bikin kita kaget juga. Ya orang-orang itu juga ya mungkin ya ke situ. Ya tadinya sih waktu sebelum ada kejadian itu ya enjoy aja gitu kan, walaupun nggak ada lampu. Istilahnya lah, mudah-mudahan dari PTP nanti dikasih lagi gitu kan. Ya itu ada seperti kejadian itu ya, dia orang ya langsung pindah satu persatu. Jaraknya berapa lama, Bu, dari meninggalnya almarhum Mas Bayu sampai tetangga-tetangga yang ada di sini tuh meninggalkan rumahnya masing-masing? 3 hari kejadian, dia tuh satu pindah. Sempat cerita ke Ibu? Ya sempat. Apa yang diceritain? Yang sempat yang di samping rumah ibu ini, kata dia ada almarhum itu datang. Pade gitu pinjem asahan katanya, ai kue gitu kan orang Jawa, ai kue katanya gitu, dipinjemlah asahannya itu. Nah terus dia keluar itu kok bukan lewat pintu sini, dia nembusnya lewat tembok. Nah ada jadi di dalam rumah. Dalam rumah, keluarnya juga lewat situ. Makanya si Pade itu kaget. Dari situlah dia terus bilang sama Bude, semalam aku didatengin almarhum. Aku mau pindah aja lah, takut. Karena itu kan teman deket dia. Oh, salah satu tetangga dia itu teman deket almarhum. Karena hampir tiap hari dia mainnya ke situ. Itu makanya. Nah terus ada lagi yang bercerita, katanya lagi nyadap temennya. Dia ada di belakang, namanya malam kan. Dia tuh nyadapnya kadang jam 3, jam 4. Ada di belakang dia, berdiri. Ya siapa sih udah malam gitu, lagi nyadap nggak tahu nengok gitu. Ada orang itu kan, sedangkan orang itu yang deket sama dia, terus lagi berdiri, ya kan otomatis kan kaget, takut. Nah, terus dia langsung ngomong, aku mau pindah aja lah, kata dia gitu. Aku didatengin lagi nyadap katanya. Tuh dari situlah, akhirnya kan yang nggak didatengin juga merasa takut juga. Itu yang Bude tahu. Dan menurut Bude, semua orang yang pindah di sini itu karena mendapatkan teror tersebut? Iya.
Karena sebelum ada kejadian itu nggak ada sih ya dia mau ngomong lah aku mau pindah nyadap karena di sini nggak ada lampu, nggak ada. Nggak ada yang bercerita seperti itu sebelum kejadian itu. Setelah ada kejadian yang mengakhiri hidupnya itulah dia orang satu persatu langsung pergi dari sini karena merasa dirinya takut gitu. Karena dengar dari temennya sendiri, aku didatengin lo. Jadi dianya takut sendiri gitu kan. Tuh, apalagi yang istilahnya didatengin teman-temannya akrab dia, sedangkan temannya itu di sini bukan 1, 2, 3. Semua teman akrab dia nyadap. Iya, karena balik lagi pribadi dari almarhum pun selalu bersosialisasi ya. Iya, bagus dia bermasyarakat orangnya. Baik juga. Nah, kalau kondisi istrinya setelah almarhum meninggal itu gimana itu? Oh, itu langsung pergi juga dia. Setelah si almarhum dibawa kan mobil ambulan itu. Nah, terus ya nggak lama ya istrinya juga ya pulang juga, entah dia ke orang tuanya saya nggak tahu. Dan nggak pernah balik lagi? Nggak sama sekali. Maaf Bu, Bayu sudah punya anak? Udah 1. Oh, dibawa juga? Dibawa anaknya. Lalu Bude, setelah semuanya sudah pergi gitu ya, warga di sini sudah pindah. Iya. Pertama kalinya Bude ngerasain bener-bener sunyi kampung ini, itu gimana perasaan Bude? Serem banget. Suasananya itu dingin, tapi dinginnya nggak sedingin ini, beda. Dingin terus serem gitu. Kayaknya ngelihat kampung ini nih beda lah suasananya. Serem banget. Berbeda dari sebelumnya. Dari hari-harinya sekarang ini beda bener. Nah, setelah udah kejadian 7 hari lah. 7 hari udah di yasinan tahlil. Nah, itu udah mulai anget. Suasananya anget. Nah, itu yang Bude rasain di sini. Oke, jadi setelah diadain pengajian, tahlilan gitu ya, untuk almarhum, itu sebenarnya suasana udah mulai damai nih. Iya, anget. Jadi nggak sedingin cuacanya itu, bukan dinginnya air, enggak, beda. Dinginnya air sama dingin suasana yang ada orang seperti itu beda emang, yang Bude rasain. Tapi ternyata setelah ditahlilin gitu ya, diyasinin, masih ada teror ya? Iya, masih. Sampai sekarang Bude? Iya, sekarang udah enggak. Sekarang udah enggak? Enggak, ya karena mungkin teman-teman deket dia udah enggak ada ya kan. Ya kayak Bude, kayak yang di belakang Bude juga kan, istilahnya sama dia itu enggak deket amat gitu, cuman kenal-kenal aja gitu kan, enggak deket gitu. Itu. Nah, pertanyaan terakhir Bude. Nah, ini setelah banyak teror yang terjadi di kampung ini, ada gak pengajian lagi setelah meninggalnya almarhum Mas Bayu? Nggak ada sih. Belum ada? Belum ada sampai sekarang. Ya. Tapi harapan Bude apakah diadakan lagi atau gimana? Ya, karena tinggal 3 orang di sini, jadi kayaknya nggak mungkin gitu. Soalnya guru pengajian yang emang sebelum almarhum meninggal itu ada pengajian rutin kita. Setiap hari Jumat ada. Cuman setelah itu orangnya nggak ada, ya nggak ada. Iya, nggak ada nerusin ya. Iya, karena orangnya habis pada pindah gitu. Harapan Bude dengan keadaan yang sekarang seperti apa sih Bude di kampung ini? Ya sepi juga sih, gimana ya, kadang sedih gitu kan. Teringat masa lalu, ya Allah kenapa ya segitu ramainya bisa sesepi ini gitu kan. Ya itu makanya kadang-kala Bude ya suka mungkin gara-gara itu dia orang bisa kampung ini sepi gitu kan, tapi dari lampu sih ya nggak mungkin juga. Tapi Bude sehat-sehat terus ya? Ya alhamdulillah sehat walafiat.
Nah, kalau tadi kita udah ngobrol sama Bude, nah sekarang sama suaminya Bude ya. Sama sebutannya Pade juga ya. Kita sapa dulu aja Pade. Apa kabar Pade? Alhamdulillah. Sehat ya Pade? Sehat. Masih seger loh Pade. Umur udah berapa Pade? Baru 61. Baru 61 Iya. ya, tapi badannya masih sehat loh, Ya, seger loh. alhamdulillah. Tadi abis dari ladang atau kebun atau? Dari kebun. Dari kebun. Iya. Sama karet. Iya, dari karet. Deret karet. Wah, Bude. Makasih loh Bude. Iya. Wah ini 7 banyak banget ini tim memang. Tahu malu kopinya ini kopi enak ya, kopi Lampung ya Pak. Kita cobain lah kopi Lampung. Iya siap. Nah, Pade ini sambil ngopi nggak apa-apa? Ya, silakan. Pade sendiri nih udah berapa lama tinggal di sini? Apa sama? seperti Sama Bude? sama istri. Dari tahun? Masih inget gak Pade? Tahun 2017 apa 2000 berapa lah gitu loh, sekitar 17 tahunan di sini. Dulu tinggal di mana kalau dulu? Sebelah situ. Oh sama sih. Iya, karena apa? Karena renov. Mm-mm. Nah, terus disaranin kan sama yang ngerevisinya, Mm-mm. Mang pindah aja dulu, ini mau saya bongkar kan gitu. Kemana? Itu sebelah situ aja. Nah, jadi kita cari kan gitu. Terus kata yang itu, yang ini aja Mang nih yang enak gitu. Oh, ya udah di sini. Menghadap jalan ya Pak. Iya. Enak banget ya. Dulu rame Pak deh. Ya, rame banget sini. Di kejadian almarhum Mas Bayu pada saat itu Pade ada di tempat Di perantauan. Oh lagi Di merantau. Tapi Pade sempat dengar kabarnya itu. Iya, dengar kabar istri. Mm-mm. Kan pagi-pagi tuh bangun pagi, terus kata istri, kakak kan manggilnya, Kak, ini ada kejadian apa? Ini lu kenal kan kakak si Bayu? Iya kenal, orang tiap hari ngobrol sih gituin. Kenapa itu lu Kak? Gimana? Kan gini cerita Astagfirullahaladzim segitu kan. Perasaan Pade gimana? Ya sempet kaget juga sih, karena ya maaf istilahnya kita sih kalau kita pas pulang lagi ada di rumah sama kita itu baik bener gitu loh, biasa gitu loh, Mas Bayu. guyon apa-apa kan gitu. Memang orangnya agak pendiam gitu loh. Dibanding sama kayak saya, kalau saya kan gerawakan namanya juga. Iya. Nah, kalau itu agak pendiam gitu loh. Banyak yang bilang kalau para tetangga di sini pada saat mereka pindah, salah satu alasannya karena ada teror dari mungkin arwah ya. Iya. Mas Bayu itu benar Pak? Benar. Menurut Pade saya. sempat dengar cerita. Dengar cerita, apalagi yang sebelah rumah ini. Oke. Pas dia pagi-pagi tuh terus ngobrol, Mang, aku mau pindah lah gitu. Loh kenapa Pak De? Ngapain? Kan gitu. Gini kan cerita. Semalam aku didatengin, gini kan cerita. Sama. Karena mereka takut. Ya itu. Kalau saya sih ya alhamdulillah sih. Ya memang kalau misalkan berani, ya nggak berani banget gitu loh. Tapi Pade sendiri sempat diganggu? Kalau saya alhamdulillah Enggak. Belum pernah. Jangan sampai lah ya gitu. Jangan sampai lah Iya. Pade ya. Lalu banyak gak perbedaan yang dulu sama sekarang suasana di kampung ini Pade? Kalau pas saat rame ya enak sih. Jadi interaksi sama tetangga, sama temen gitu rame. Kadang-kadang ada kegiatan apa kumpul kan gitu. Kalau sekarang gimana Pak? Sekarang ya paling sendiri berdua, bertiga paling juga. Itu pun kalau ada momen-momen tertentu kan gitu. Tadi Bude sempat cerita. Ya. Kalau Bude sama Pade itu punya 3 anak ya? Betul? Iya betul. Sekarang kemana Pade? Di rumah neneknya. Di rumah neneknya? Iya. Gak jauh dari sini juga? Gak jauh, ya di depan jalan sana lah. Jadi sekarang berdua aja? Iya berdua. Hidup berdua aja ya? Iya. Sampai tua ya? Iya amin. Lalu alasan Pade sendiri kenapa nggak meninggalkan kampung ini juga, kenapa Pade? Satu, keadaan Bang. Keadaan ya kalau mau pindah kemana? Saya nggak punya rumah. Nah ke satu itu, keduanya ya mau diapain lagi gitu loh. Terima aja lah apa yang ada kan. Dan kalau dari Pade sendiri sebenarnya takut gak sih Pade? Nggak takut saya. Nggak takut? Nggak pernah takut saya. Nggak pernah takut? Iya. Wow. Nah saya berkeyakinan
semua ini ada yang ngatur. Dan saya minta sama yang ngatur itu jangan dibuat takut hati saya gitu. Oh, bagus. Hanya kepada dia aja yang takut saya. Dalam banget ya guys ya. Nah, mungkin terakhir kali ya Pak De, nanti aku mau coba minta temenin Pak De untuk masuk ke kampung ya. Oh iya. Mau melihat keadaan sekitar. Oke, nggak Sebenarnya apa-apa. seperti apa sih? Iya. Karena nggak kebayang nanti malam itu kayak gimana ya. Iya. Masih nggak ada pencahayaan ya Pak De ya sampai saat ini ya? Belum ada. Belum ada ya? Iya. Silakan minum dulu kalau minum. Oh, aku minum dulu ya. Oh, iya, Ini kopi Lampung. Iya. Bude benar ini kopi Lampung, Bude? Iya. Wah. Iya. Aku coba ya, Pak De. Iya, silakan. Nanti aku coba mau melihat kampung Oke. di sini ya, Pak De. Iya. Nanti sekalian ke rumah almarhum Bayu. Oh iya. Minta temenin ya, Pak De. Iya. Enak, guys. Ayo, Pak De. Kita berangkat. Silakan. Iya. Ayo. Ini ya, Pak De ya. Iya. Tapi Pak De sendiri tahu nggak kampung ini berdiri di tahun berapa? Waduh, menurut cerita-cerita katanya ini peninggalan zaman Belanda dulu. Ini peninggalan zaman Belanda. Iya. Baru tahu nih. Tahun berapanya saya nggak tahu. Nggak tahu ya, Pak De Iya. ya. Ini memang suasananya dari dulu seperti ini, Pak De. Banyak Iya. kebun. Iya. Jadi cuman karena daripada nggak keurus, jadi tak babat, tak cangkol, tak tanamin singkong. Oh, tadinya apa, Pak De? Tadinya rumput biasa aja. Rumput biasa Iya, aja? liar gitu. Iya. Rumahnya sebenarnya rapi ya, Pak De ya? Iya, Dia itu benar-benar ditata, iya, udah bagus gitu ya. iya. Cuma sayang karena ada isu Iya. bahwa almarhum Mas Bayu itu gentayangan ya, Pak De ya? Iya. Jadi pada takut pada pindah ya, satu persatu iya. ya, Pak De. Satu persatu. Itu masih ada baju, berarti itu rumah Rumah Pak De Juri. Pak De Juri Iya, namanya. Jurianto, iya. Oh. Nah, ini kamar mandi dia gabung ya, Pak De? Itu dapur tuh. Oh, dapur. Iya, dapur. Kalau untuk kamar mandinya? Untuk ngambil air di belakang sana ada. Oh, di sana. Iya, ambil air. Dulu ini untuk air minum juga. Oh, ini tempatnya? Iya, karena selangnya sudah tersumbat segala macam, jadi mati, akhirnya terbengkalai begitu. Oh, jadi ini dulu adalah sumber air untuk warga di sini. Iya, untuk air Kalau minum. sekarang di sana, Iya, agak jauh berarti, Pak De? Ya lumayan lah. Kalau saya ambil air minum di situ, kalau misalkan nggak ada gitu loh. Di mana, Pak De? Itu di rumah sana itu. Di rumah sana? Iya, yang katanya ada semalam ada lampu itu di situ. Itu tadinya rumah Pak Suradi itu. Rumah almarhum Mas Bayu di mana? Nah itu rumahnya. Ini? Iya, yang ada bacaan Allah Oh iya, Akbar ini itu. yang ada di videonya Bang Brew ya, ada bacaan Iya. lafaz Allah. Nah ini diseng, Pak De. Kenapa, Pak De? Ya mungkin satu pintunya sudah nggak ada, keduanya ada piaraan. Oh, ini ada anjing ya, Pak De? Iya, ya piaraannya itu. Iya, iya. Tuh, kan nongol langsung. Jadi ini adalah rumah almarhum Mas Bayu, yang dimana sepertinya ada yang menaruh binatang di dalam rumahnya ya, anjing ya, Pak De? Iya. Binatang anjing. Nah, Pak De, kalau untuk tulisan ini siapa yang buat, Pak De? Salah satu warga sini dulu. Kenapa, Pak De? Karena katanya kalau ada lapar Allah, jadi bangsa makhluk-makhluk begitu takut kan gitu. Apa gitu. Berarti ini benar-benar saking takutnya warga sini Nah, iya. sampai membuat tulisan Iya. lafaz Allah. Iya. Dan ada alasannya ternyata ya, Pak De? Iya, ada alasannya. Tapi itu enggak, ibaratnya Nggak menjamin. enggak menjamin ya, Pak De? Iya, betul. Toh ternyata orang yang nulis ini juga sudah pindah pasti. Iya, ada yang udah pindah. Ada yang udah pindah. His. Sih. Ya. Gitu.
Oke guys, seperti yang tadi kita lihat, kita nggak bisa masuk ke rumah almarhum Mas Bayu, tapi udah sempat ngintip sebentar, dan nanti malam kita bakal bikin konten di depan rumahnya almarhum Mas Bayu, plus mungkin kita bisa masuk karena nanti dibantu sama Pade ya Pade ya. Iya, iya. Anjing peliharaannya itu bakal dikeluarkan. Gitu Iya, Pade ya. Iya, siap. Makasih ya Pade. Iya, Sebelumnya sama-sama. ya, makasih banyak loh. Udah ditemenin masuk ke dalam kampung ini dan kita bisa ngerasain sore aja udah kayak gini vibes-nya, apalagi nanti malam ya Pak ya. Iya. Bener-bener nggak ada cahaya sama sekali. Iya, nggak ada. Nggak ada penerangan Nggak satupun. ada. Oke. Jadi penasaran. Tapi kita kopi dulu Pak De yuk. Oh iya, Ayo kita lanjut ya. Ayo. Kopinya enak tadi. Kopi Lampung. Oke guys, jadi setelah gue interview Pade dan juga Bude dan sempat explore sebentar di kampungnya, gue sempat pulang dulu nih ke penginapan untuk jemput Bang Breu dan juga timnya. Lalu sehabis maghrib kita pun jalan. Nah, gue sempat kepikiran nih, gimana rasanya ketika malam tiba kita lewat akses di jalan menuju kampung Pocong Bayu ini. Dan bab, kalian bisa lihat sendiri gimana suasananya. Anjay. Ya 2 jam lagi lah nyampe. Diloncatin kita sama Bayu nih. Nah, ketika kita sampai di lokasi, ternyata tim Lentera Malam berhasil mendapatkan narasumber lagi untuk kita bisa interview lagi sebelum melakukan penelusuran dan camping di depan rumah almarhum Bayu. Dan narasumber yang kali ini adalah salah satu keluarga dari almarhum Bayu, namanya Om Yoga. Dan juga tetangganya namanya Om Kabul, yang pada saat itu menjadi salah satu orang yang mengangkat jenazah almarhum Bayu. Oke guys, sekarang gua lagi sama Om Yoga, di mana Om Yoga ini adalah salah satu dari keluarga almarhum Bayu. Iya, betul. Kayak Mas Bayu ya. Oke, Om, sama Mas Bayu itu apa hubungannya Om? Ya, kalau hubungan saya omnya. Omnya Saya ya? Omnya Bayu. Almarhum Bayu, omnya. Dulu itu semasa hidupnya Bayu itu seperti apa sih orangnya? Ya kalau Bayu itu orangnya netral dia. Netral. Netral, enak baik gitu loh. Dia itu Mm-mm. orangnya baik, nggak neko-neko juga orangnya. Ya kalau untuk di sini juga, lingkungan sini juga nggak pernah bikin masalah. Istilahnya dia itu selalu curhat. Kalau ada masalah dikit gitu, curhat dia sama saya, sama istri saya juga gitu curhat gitu. Unek-unek dia itu diutarakan apa masalahnya gitu. Enak kalau orangnya. Dan almarhum Mas Bayu itu apakah asli sini? Kalau dia itu asli Waikanan. Heeh. Nah, lahir di sana, sekolahnya juga di sana. Di sini tuh istilahnya merantau. Merantau. Iya, merantau Dari ya. tahun Kerja dari tahun 2016. 2016. 2016 sampai 2017. Ya dia ngakhirin hidupnya di sini gitu. Oh, Itu berarti cerita. terakhir 2017 ya. 2017. Nah, kalau boleh tahu Om, Mas Bayu sebelum menikah udah tinggal di sini belum? Belum. Belum. Dia tinggal di sini udah pengantin baru. Oh, pengantin baru Iya, di betul, sini. Di sini pengantin baru. Jadi punya anak juga dari sini. Di sini dia punya Di anaknya. sini juga. Iya. Heeh. Lalu ada gak perubahan sikap dari Mas Bayu sebelum dan setelah menikah gitu Om? Enggak sih, enggak ada perubahan. Nggak. Sama aja. Sama aja. Nah, emang orangnya itu apa ya, enjoy. Ya kalau untuk masalah yang lain-lain kan saya nggak tahu. Nggak tahu ya. Ya. Berarti memang permasalahan dari Mas Bayu terakhir itu Om Yoga pun sampai nggak tahu kenapanya. Ya, saya nggak tahu. Nggak tahu sampai dia ngakhirin hidupnya itu kan. Iya. Ya, saya nggak tahu. Ya, cuman dia kan sering curhat aja di rumah. Curhatnya kan seringnya juga sama istri saya sih. Saya kan posisi kerja tuh. Dia kadang ke rumah. Ya sama istrinya juga ke rumah itu. Ya makan di sana sambil cerita gitu, apa masalahnya di sini, apa di sini nggak dapat, istilahnya nggak menghasilkan gitu, ya cerita dia. Cuman dia kan ya betah juga di sini. Iya, iya. Betah. Ya sampai 2 tahun kan. Sampai 2 tahun. Sampai punya anak di sini. Berarti sewaktu almarhum Mas Bayu itu meninggal itu sesuatu yang tiba-tiba ya? Ya tiba-tiba kaget juga sayanya gitu loh. Denger apa kayak nggak percaya di sini itu, nggak percaya, nggak mungkin lah kalau Bayu itu udah nggak ada gitu loh.
ya shock juga gitu loh. Iya. Ngelihat itu kayak nggak percaya lah. Ya tadi sore baru dari sini kan gitu, makan di rumah, tahu-tahu denger kayak gitu. Oh, sorenya sempat ke rumah. Ya sempat ke rumah, kan deket sih kita, nggak jauh gitu loh ya, sering main ke rumah ya sama istrinya juga. Gitu loh. Ada perasaan yang berbeda ketika terakhir Mas Bayu itu datang ke rumah? Ya kalau yang terakhir ke rumah itu memang dia itu agak pendiam dikit gitu. Agak diem, nggak biasanya kan agak cerewet tuh, agak cerewet lah pokoknya gitu. Ya mungkin udah ada tanda-tanda sih, sayanya aja mungkin ya nggak ngecun. Boleh diceritain gak Om, kronologi ketika Om Yoga menerima kabar lalu Om Yoga mungkin ke desa ini dan melihat almarhum Bayu secara langsung? Ya setelah terima kabar itu kan ya gimana caranya kan saya harus ke sini. Nah saya juga lapor Pak Kadus karena di sini kan ada pimpinnya Pak Kadus kan, Pak RT ada juga. Saya ke tempat Pak Kadus, saya ngedor Pak Kadus, dia juga nggak percaya itu. Ah nggak mungkin kata Pak Kadus kan. Ya emang kayak gini kenyataannya, ini orang yang ngabarin saya gitu kan, saya ajak ke sana juga. Ya percaya Pak Kadus itu ngajak ke sini. Emang yang ke sini kan duluan Pak Kadus karena saya mikirin mau ngabarin orang tuanya. Cara ngabarin orang tuanya aja saya bingung. Gitu loh. Bingung gitu. Iya. Ya takut gimana ya? Takut shock. Ya saya dari rumah itu langsung ke sini malam, sampai sini sekitar jam 12:30 ya. 12:30 sampai sini itu jenazah almarhum itu udah diturunin memang. Udah diturunin ya. Saya sendiri gini, kalau ada juga nggak mungkin lah nunggu polisi. Siapa tahu kan gitu, namanya orang itu kan masih lemes. Kecuali memang udah kaku kan, kita nggak berani karena itu masih lemes. Jadi di sini diturunin lah sama orang-orang sini. Saya kesini itu udah dilentangin gitu, udah diletakin. Ya saya ngeliat kan, saya ngeliat istrinya juga. Ya udah rame juga di sini ya waktu itu kebetulan ya, bukan ini di sini memang nggak ada lampu. Iya. Ya penerangannya itu memang nggak ada. Tadinya ada, ya ada konflik sedikit lah, mungkin hilang apa gimana. Setengah bulan itu lah, setengah bulan mati lampu, almarhum Bayu itu ngakhirin hidupnya. Ya habis itu saya sendiri sama kawan-kawan itu sama Pak Kadus nunggu sampai pagi, polisi juga datang yang ngecek posisi keadaan almarhum. Sampai 5:30 itu kita ngambil ambulan Pak, itu ngambil ambulan di Rumah Sakit Pesawaran, RSUD ya. Di sana ngambil ambulan sampai sini 5:30, dibawalah ke rumah sakit itu di visum dulu ya. Iya di visum dulu, habis di visum nggak ada masalah karena keluarga dari sana, ayah ibunya, keluarga Pak D-nya itu kan minta segera dibawa ke kampungnya, dan kampungnya itu pun jauh dia. Di daerah Waikanan sana kampungnya. Ya itu udahlah, nurut itu aja. Jadi kayak rumah sakit, kayak polisi itu memang minta permintaan keluarga kan. Ya nggak diproses juga, ngapain diproses itu. Om Yoga datang ke sana? Saya ngikut ya? Ngikut ambulan sampai sana. Saya nginep juga di sana 2 hari. 2 hari. Nginep di sana. Setelah almarhum Bayu meninggal, apakah Om Yoga sendiri pernah didatangi sama almarhum? Ya kalau untuk didatangin almarhum itu saya sendiri nggak pernah. Om Kabul, gimana setelah kembali ke tempat ini? Ya pasti inget lagi lah, kalau lihat rumah ini pasti ingat kejadian yang dulu lah. Jadi teringat lagi ya? Iya. Tapi kalau Om Kabul sendiri itu dulunya asli sini? Kalau saya aslinya orang W5 sih. W5? Iya. Ada kan di PTP juga W5. Tinggal di sini dari tahun berapa? Saya masuk komplek ini tahun 2010. Waktu sebelum Mas Bayu itu mengakhiri hidupnya, suasana kampung di sini kayak gimana tuh sebelumnya? Sebelum malam kejadian itu tepatnya pas hari Kamis. Malam, yaitu malam Jumat itulah. Tengah malam sekitar hampir jam 1-an lah itu, jam 1 malam. Kondisi cuaca itu agak gerimis-gerimis gitu. Nah kita kan waktu itu kan ceritanya kan si istrinya kan lari ke tempat Pak RT. Dulu kan RT-nya rumahnya sana. Iya. Saya kan rumahnya sini. Iya. Nah dia minta tolong sama ininya, teriak-teriak gitu. Kita sebagai tangga kan dikira teriak-teriak, dikira kan ada maling. Nggak taunya kita keluar, begitu keluar istrinya ngomong, si Bayu itu Bayu. Kita kan bingung Bayu gimana kan.
Nah, waktu itu posisi pintu rumahnya ini terkunci dari luar. Terkunci dari luar? Iya, dari luar. Istrinya lewat mana itu? Lewat jendela. Oh, lewat jendela. Jendela kan gak dikunci. Nah, penerangan waktu itu si bayi itu penerangannya itu dia pakai aki motor. Dia kan punya motor itu, motor Jupiter MX. Jadi pakai aki itu terus disambungin ke kabel. Terus di poklam itu penerangannya. Nah, begitu itu dia istrinya, suami saya gitu, si Bayu. Kita buka kan, gitu kan, waktu itu kan ada ordernya. Begitu kita lihat, kan kaget kita, astagfirullahaladzim kan. Posisi si bayinya udah. Nah, kita kan sebenarnya saya bertiga sih waktu itu. Yang pertama RT-nya, yang satu teman dekatnya sebenarnya. Teman dekatnya Bayu. Nah, kita turunin lah itu. Langsung diturunin, Om. Iya, tanpa karena menunggu warga yang lain ya. Karena kita kan namanya warga kan, karena dia baru ibaratnya baru posisi juga, dia badannya kan belum dingin. Udah itu kalau orang udah kelamaan otomatis lidahnya kan keluar kan. Ini enggak. Dia ibaratnya kalau maksudnya kita mutusin tali itu posisinya takutnya biar dia bisa bisa ketolong. Mengerti. Gitu. Niatnya untuk menyelamatkan. Iya, niatnya gitu. Cuman kan namanya waktu itu kan belum, habis itu polisi itulah datang, dipanggil lah sama Pak Kadusnya. Kita ditanyain, ya kita ya alibinya seperti itulah alasannya, karena takutnya siapa tahu kan masih ada nyawanya. Iya. Cuma akhirnya polisi tanya-tanya, akhirnya kita yang salah sebenarnya kita manusiawinya sih, kita ngambil manusiawinya. Ada sedikit masalah di situ. Iya, namanya polisi kan pasti nyari ininya kan. Setelah kita turunin, kita taruh itu, ternyata udah nggak ada. Cuma kita sempat lihat posisi di situ ada kopi, gorengan, kayak habis puntung rokok bekasan itu. Oh, masih ada makanan dan masih. juga Kopinya rokok, itu ya? baru setengah gelas lah itu kopi. Kopinya setengah? Iya. Ada gorengan juga soalnya gitu. Otomatis yang bikinnya kan barusan kan, makanya kita inisiatif turunin aja gitu. Katanya ya sudah kayak gitu aja. Kalau waktu kita nurunin itu suhu badannya masih belum dingin lah Mas. Cuman begitu saya nurunin, saya kan megang yang di bawah. Begitu nurunin, pikiran saya udah nggak ini lagi. Saya mundur akhirnya. Kalau mungkin yang RT-nya itu mungkin yang ngasih penanganan itu, saya begitu itu langsung mundur karena gimana, bayang-bayang itu akhirnya kan kelihatan itu waktu dia posisi gini posisinya. Ya trauma aja gitu, takut kayaknya. Iya, paham. Iya. Manusiawi sih. Iya. Berarti kemungkinan Bayu itu benar-benar secara tiba-tiba ya mengakhiri hidupnya ya, karena tadi kayak habis minum kopi atau bahkan merokok. Iya, merokok. Kalau yang masalah dia mau ini kita nggak tahu sih, kita udah tahunya kan dia gitu aja sih. Cuman kejadian itu emang masih ada kopi sih. Untuk istrinya sendiri gimana tuh, Om? Kalau istrinya waktu melihat kondisi jenazah almarhum Mas Bayu ya? Iya, pasti istrinya nangis lah. Kok kenapa kamu kayak gitu? Maka saya langsung begitu kejadian udah pergilah gitu. Karena lihat posisinya tadi itu. Oke, setelah tadi kita interview Om Yoga dan juga Om Kabul, akhirnya kita masuk ke bagian yang sebenarnya ini paling menegangkan menurut gua guys. Dimana kita akan melakukan penelusuran malam dan juga camping di depan rumahnya almarhum Bayu. Tapi sebelum kita mulai penelusuran, gue sempat ngobrol sebentar nih pada saat itu sama Bang Breo dan juga yang lainnya. Jadi di kampung itu ada salah satu masjid atau musola yang dulunya adalah tempat untuk ibadah oleh warga sana, termasuk almarhum Bayu, yang sekarang udah tidak terpakai lagi dan terbengkalai. Sehingga gue berpikir di masjid tersebut sudah tidak pernah ada lagi suara azan yang berkumandang. Dan tentunya hal yang paling menegangkan adalah pada saat gua camping di depan rumah almarhum Bayu. Oke guys, sekarang ini adalah saat-saat menegangkan buat gue Bang. Kenapa tuh? Karena gue penakut dan kita akan menelusuri, terus kita juga bakal camping, dan tendanya juga udah disiapin sama Siapin temen. lah.
di sana. Tapi di sini udah nggak ada siapa-siapa di dalam nanti. Oke, berarti kita berdua nih ya? Berdua doang. Oke, siap. Bertiga sih, Bertiga sama sama kameramen. kameramen. Oke, siap. Oke ya. Oke, Nah, aman. Sambil kita sebelum menuju ke tenda, gue pengen tahu nih Bang, lokasi-lokasi ibaratnya di kampung ini yang menurut lo itu ini agak angker juga nih di sini. Selain rumah yang si almarhum, dari bangunan sih di belakang rumahnya tuh ada salah satu rumah yang menurut gue kelihatan serem banget sih. Ada. Sama katanya juga tadi sempat ngobrol masjid atau Musola. musola. Ya. Musola. Bisa dari ntar kita keluar baru belok kiri ntar bisa. Oh, nggak bisa lewat sini ya? Bisa, cuman jalannya lebih enak sih dari sini. Lewat sini ya? Iya. Berarti musola dulu aja. Musola dulu boleh. 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 Oke. Aman. Yuk. Berarti ke musola dulu ya. Let's go. Ayo, Bang. Lewat mana nih, Bang? Sini aja. Ke sini. Oke, jadi ini jalanan utama ya, Bang ya? Ini jalan utama nih. Jalanan utama. Dan dari jalan raya sampai ketemu sama rumah-rumah ini nih, 2-3 kilo lah kurang lebih. 2-3 kilo. Iya, 2-3 kilo. Dan ini benar-benar Nggak ada lampu. nggak ada lampu dan nggak ada siapa-siapa lagi. Nggak ada siapa-siapa lagi. Ini sampai ujung pun dari perumahan ini nggak ada siapa-siapa ya, Bang ya? Nggak ada. Di ujung jalan sih ada perkampungan. Udah beda? Udah beda sama ini. Oh. Cuman jaraknya lumayan jauh banget dari sini. Bisa setengah jam? 15 menit. 10-15 menit lah dari sini. Gokil. Ini rumahnya kosong semua, bro. Kosong semua ini bisa lihat. Sorry kameramen, lihat ya. Ini bener-bener nggak ada siapa-siapa ya, Bang? Nggak ada siapa-siapa. Dan memang tinggal 3 kepala keluarga doang ya di sini. 3 kepala keluarga, guys, bayangin. Anjir. Tadi yang Pade, Ude, sama satu lagi ada tetangga ya? Jalannya, masih bisa. Lu apa ya, Bang? Apal. Iya. Bang. Oh, itu ya jalannya? Oh iya ini. Oh, Sorry, ini lewat. jalannya. Bab, jalannya seperti ini. Kayak gerbang ya, Parah, coy. kiri kanannya. Awas lo, Bang. Pas ya, guys ya. Apa tuh? Lampunya terang sekali seperti Philips alias gelap. Nah, ini musolahnya nih. Oh, ini musolanya. Ini musolahnya. Oh, Bang, pelan-pelan aja, Bang. Siap. Enggak, maksudnya gue takut. Ini musolanya. Ayo. Ayo. Oh, Bang Bre duluan aja. Oke. Karena gue sih pemberani, jadi di belakang aja gue ngejagain Bang Bre gitu. Nah, gue juga kemarin tadi sempat ngobrol juga sama saudara almarhum ya. Beliau juga bilang kalau almarhum itu kan juga sering ibadah ya, sering sholat. Dan kebetulan memang musolanya cuma ini kan. Jadi emang sering kesini juga almarhum untuk ini tempat ibadahnya. Tempat ibadah, iya. Untuk warga-warga sini bisa sholatnya di sini kadang. Bang, ini musolanya masih dipakai gak? Masih bagus, cuman nggak ada yang kesini kayaknya. Kadang kan tinggal 3 kepala keluarga. Iya, berarti sudah lama tidak ada azan di sini. Sudah lah, astagfirullahaladzim. Shit. Oh. Iya, udah lama nggak ada azan. Nggak ada yang azan udah lama. Cuk, tolong dong. Dari mana itu? Nggak ada. Kayak lempar sih. Kayak dilempar ya? Iya, kayak dilempar. Mau coba masuk dalam nggak? Lihat kondisinya. Aduh, kita coba. Bang, tapi tadi suara apaan, Bang, menurut lu? Kayu sih. Anjir. Kayu sih. Cuman karena dalamnya kotor juga dan kalau pakai sendal kan nggak enak ya. Iya. Jadi paling lihat ngintip-ngintip begini aja kali ya. Aja ya. Karena kalau mau masuk pakai sendal nggak etis. Ini ya. Kameramen mungkin boleh bisa shoot. Yang hancur itu sebelah sana kayaknya. Iya. Nggak perlu ke yang hancur ya? Nggak perlu. Mau ke yang hancur juga? Apa nggak usah? Apa nih yang hancur? Musola satu lagi. Sorry. Ini tadi info dari Bang Bre ada satu musola lagi. Iya, ada satu bangunan lagi yang hancur.
Kayaknya di sebelah sana ya. Bisa gak lewat kita? Kalau nggak bisa nggak usah dipaksain sih bang. Nggak usah lah. Nggak usah lah ya. Nah itu tuh. Kelihatan kan ada sini tapi ya. Ini ya. Coba. Ini nih. Iya. Oh ini nih, sorry belakangnya. Nah, Oh belakangnya. Oh kelihatan. kelihatan. Mau ke sana? Sini aja sih, sampai sini ya. Sampai sini aja ya. Oh wait. Tadi dulu ini apaan bang? Hah? Ini yang gue send. Ini yang gue send. Astagfirullahaladzim, kaget gua. Aduh, keranda mayat ya. Ya ini keranda, kaget. Gak apa-apa kali ya kita lewat ya? Iya, nggak apa-apa sih, cuman bakal ada di bawahnya. Kan nggak pernah dengar mitos nggak boleh ngelangkain mayat ya? Pernah. Berarti kalau ini kita dilangkain mayat. Oh iya benar. Tapi kalau di Jawa biasanya, ya entah di Jawa atau di mana ya, gue lupa. Kalau ada yang meninggal, misalkan kakeknya nih, cucu-cucunya itu pada lewat di bawah. Lo pernah denger gak? Belum. Karena gue waktu itu kakek gue pernah meninggal di Indramayu. Nah cucu-cucunya itu suruh apa? Lewat di kolong kerandanya. Oh, kayak gue merinding dong. Ini gue jadi keinget lagi. Keinget lagi ya. Gue cuman pernah denger mitos ini doang sih. Kalau jenazah itu nggak boleh dilangkain sama kucing hitam. Oh iya. Ya, baru dengar itu doang sih gue. Nanti bangun nih. Iya, katanya ya. Iya. Boleh ke jalan kita. Ayo. Bismillah. Yang ngeri sih kalau roboh ya. Wah, anjir. First time ini. Enggak first time, dulu kakek, sekarang ini kosong. Kosong sih. Kalau ada repot. Ini musolanya. Ini musolanya. Cuman kayaknya kita nggak bisa turun lebih jauh sih. Iya. Jalannya yang ngeri. Nah ini nih. Gua sini ya. Masih ada pijakan. Oh masih bisa. Ini musola juga nih. Masih bagian kayaknya. Masih bagian ya. Kayak mungkin tempat wudhunya atau bisa. apa ya? Sumpah. Kaget gua. Kayaknya coba saya malam itu masih ada jalan nggak sini? Apa? Masih sih. Masih. Mau balik ke depannya lewat keliling sini nggak? Belakangnya. Lu berani bang? Coba aja. Kalau nggak mentok baru balik lagi. Gimana guys? Coba. Aman. Aman ya? Kita coba ya. Oke. Sebenarnya selain makhluk ya, makhluk gaib lah ya. Yang ditakutin ular adalah sih. Binatang ya bang ya. Ular sih ya benar. Gue tuh selalu salut sama teman-teman explorer sih. Mereka itu sebenarnya bikin konten banyak banget resikonya bang, bener gak? Banyak banget kayak sih. lo nih, kayak begini. Kayak begini-gini lah nih. Ini kan sebenarnya juga kayak sawah sebenarnya nih. Iya. Ini sepertinya ini kamar mandi ya bang ya? Oh iya kamar mandi. Kamar mandi ya. Berarti kurang lebih ya almarhum pasti pernah kesini juga kan? Bener. Untuk sholat. Oke, ini kita balik lagi dulu berarti ya bang? Balik lagi kita. Balik lagi ya. Astagfirullah. Ke satu rumah yang menurut Bang Breu paling serem dari paling bangunannya ya. Oke, kenapa tuh bang? Boleh lah kasih kisi-kisi dikit lah. Banyak ini apa? Pohon-pohon gitulah. Oke. Sama sebenarnya di belakang rumah Mas Bayu itu ada sumur. Hah? Katanya tapi gue belum datang sih. Anjir, gue kira siapa? Kameramen gue ngebut. Gue parnoan bang emang bang. Iya sih. Oke. Gue juga baru denger tadi. Kenapa? Ternyata di belakang rumahnya tuh ada sumur. Cuman gue belum tahu nih bener ada sumur atau enggak. Tapi lu masih hafal ya bang? Masih hafal. Nah ini rumah yang dihuni. Rumah yang masih dihuni. Oh, iya. Dan seng ini adalah kamar mandinya. Dan nggak ada atapnya. Rumah Pade tadi? Rumah Pade. Jadi kalau buang ya? air kecil masih bisa di situ. Tapi sensasinya... Oh ya ini tempat rumah genset nih. Ini rumah genset. Ini rumah genset. Yang katanya di tahun 2017 ketika Mas Bayu itu meninggal, gensetnya dicuri orang.
ini. Iya. Nah, kondisinya kayak begini ketika almarhum mengakhiri hidupnya. Wah. Ini kan hening kan, kita nggak dengar suara siapapun kecuali kita yang di sini. Nah, pada saat itu gue cuman ngebayangin kondisi begini, dari dalam tuh teriak-teriak. Bener. Seheboh apa pasti. Merinding sih. Bayangin sih. Untuk ke lokasi rumahnya Mas Boyo itu Kiri kanan ya. kiri kanan ini seperti ini ya. Iya, rumah-rumah Ini rumah, gini. ini rumahnya masih kayu sih. Iya. Ini belakangnya mungkin ya, Bagian belakang. bagian belakang. Di mana bang? Di belakang rumahnya. Masih. Di belakang rumahnya. Iya, masih belakang rumahnya. Astagfirullahaladzim. Anjing suara anjing. Kaget gue bang, gue nggak demen kaget-kagetnya kayak gini, nggak demen gue. Di mana dia? Ini di sini nih. Enggak, itu cuma anjing. Bang di kerangkeng kan? Di dalam ini, di dalam seng nih. Nah, katanya kan kalau pakai penerangannya gitu doang tuh, Bang. Lentera. Penerangannya cuma kayak gitu doang ya bang? Iya, Pakai lentera? pakai lentera. Pakai lentera malam? Iya. Sumpah kaget gue bang, gue kaget beneran itu. Sama Nah, tadi juga. Ini karena paling ujung kali ya rumahnya ya. Jadi Oh, iya sih. Nanti kita intip sebentar ya bang. boleh ke paling ujung. Terus juga pintunya ngadepnya kan langsung ke pohon-pohon pisang. Oh iya bener. Coba kesini ya. Bang, lu kalau dibayar tinggal di rumah kayak gini nih, depannya pohon pisang, mau lu? Tergantung bayarannya. 10 juta? Enggak, 20? enggak, 50? enggak, 100? enggak sih. Enggak kepake juga ntar duitnya. Iya kan? Iya bener. Jauh. Karena kalau tinggal di sini kayak mau makan apa? Lalapan tinggal nanem. Ya kan? Masih bisa makan lah tanpa duit. Oh iya bener. Ya kan? Jadi nggak kepake duitnya maksudnya di situ. 500 juta? Gas. Udah yuk, Gas. kita lihat. Dapat duitnya langsung beli lagi rumah kan. Nah, di ujung tuh masih ada rumah, masih ada yang tinggal. Oh ini masih ada tinggal. Di ujung banget tapi Iya. bukan di rumah ini. Tuh. Bisa lihat ya. Kelihatan nggak? Tujuan dulu. Nggak dapet. Wah, gila horor sih ya. Ujungnya ya. Bang, lu dulu bang. Ini nih pintunya nih. Biar nggak cilup mbak. Nah, ini nih. Oh, ini ada kaca, ini nggak ada. Kalau sana udah rumah orang tapi yang masih tinggal. Ini ya. Cuman Udah sih bang. udah ya. Udah. Cuman yang gue aneh kan emang tinggal 3 kepala keluarga di sini. Dan 1 deretan yang tinggal. Gue nggak tahu kalau itu ada lentera tuh. Ada cahaya, gue nggak tahu tuh ada orangnya apa enggak. Oh berarti masih belum tahu kalau Iya, di masih ada situ yang tinggal ada atau enggak. kepala keluarga apa enggak ya yang tinggal. Iya. Sepertinya masih ada sih bang. Harusnya ya. Masalahnya siapa yang nyalain? Nyalain korek bener. Heeh. Iya sih. Bang, gue masih kepikiran nih sama yang tadi bunyi di musola. Kayu jatuh aja kali ya. Anggaplah ya. Iya. Positive thinking aja ya. Kayu jatuh ya. Kayu jatuh yang kesenggol sama kuntilanak. Enggak. Ayo guys, balik lagi. Nah, karena tadi kan kita udah muter dulu bang ya. Nah, ini sebenarnya deket lokasi tempat camping kita. Oke. Yang dimana tempat camping kita yang udah disiapin sama tim gua itu di rumah atau di depan rumahnya Bayu bang. Oke, siap. Iya bang. Boleh. Aman ya bang ya. Aman. Sumpah kaget lagi, masa gitu mulu gua. Kemarin pas pertama kali kesini, anjing itu kan udah ada di dalam rumah. Kemarin lebih tepatnya. Dan itu gue belum on kamera, cuman ngecek doang. Gue nggak tahu kalau ternyata di situ udah ada anjing. Dan suaranya mirip manusia, ngolongnya iya, kayak suara perempuan teriak. Jadi gue pas di depan langsung lari. Malah nakutin aja. Nggak taunya anjing. Iya, nggak tahu ya anjing. Nggak taunya anjing. Oke itu tuh bang.
Oh itu ya? Itu ya, berarti rumah Bayu itu kan ya? Iya. Ayo, nanti kita cerita-cerita tentang pengalaman lu sama makan lah. Oke, Makan itu yang ditunggu ya. ya. Itu yang ditunggu. Wow, baik sekali tim gua ini. Terima kasih tim. Udah nyiapin. Oke. Biasa Bang, konsepnya adalah camping kan. Oh iya benar. Kemarin jadi di sosial medianya Lentera Malam lu juga lihat lah. Kita ada challenge mau camping atau kalau nggak salah ronda lagi ya. Cuma ronda itu udah pernah di Kerawang Bang. Oh. Lo kalau tahu yang Iya lihat. teror pintu Kerawang yang viral. Lihat. Itu gua ronda di sana. Iya. Nah kali ini konsepnya camping. Camping kita ya. Camping di depan rumahnya almarhum Mas Bayu. Siap. Ini sambil kita boleh makan-makan ya Bang. Ini Oke. kebetulan udah ada disiapin kopi ya? juga kopi. Rokoknya ada. Camping si suka camping gue. Paling serem pernah camping kemana Bang? Gue tuh naik gunung doang sih camping sih. Kalau menurut gue pengalaman yang soal di Merbabu. Oh di Merbabu. Merbabu itu ada salah satu temen gue ada cerita lah di situ. Ngeliat kuntilanak sih Pak. Wah gila. Diikutin dari kuntilanak dari nggak tahu dari rumah sih, feeling sih dari rumah. Jadi di rumah gue itu emang di kampung gue ada salah satu sosok kuntilanak lah yang udah dikenal di kampung gua. Oh. Dan gue udah pernah sharing juga di Lentera Malam kuntilanak Oke. ya. Ada video penampakannya juga. Serem juga ya. Asli Bang. Itu benar-benar terkenal. Tapi lu pernah nyoba ini nggak ke mana? Camping di pulau tak berpenghuni. Pulau tanpa penghuni. Ini dulu gue pernah camping di Pulau Papateo. Pulau Seribu. Pulau Seribu. Itu ya? tanpa penghuni. Tanpa penghuni ya. Tapi pas kita ke sana, ya karena bareng sama trip gitu ya, ada penghuninya. Ada penghuni. Ada iya maksudnya kita ada kita. Tapi lu harus cobain nginep di ini sih. Di mana emang? Di Pulau Laki, Pulau Seribu juga. Pulau Laki namanya. Pulau Laki tuh yang pesawat waktu itu jatuh. Pesawat itu tuh jatuh di antara Pulau Laki sama pulau lain itu tuh. Jadi pesawat itu posisinya jatuh tengah-tengah. Serius? Serius. Lu udah pernah belum? Udah. Gimana rasanya? Horor. Serem. Itu tragedinya di situ. Iya, dekat situ. Tragedi waktu pesawat jatuh itu. Oh, gila. Dan kan ada sempat beberapa bagian yang temuin di situ. Bagian korban pesawat kan. Dan kalau beruntung, ya kan, kalau beruntung berarti masih bisa nemuin itu tuh ya Bang ya? Iya, barang-barang mungkin. Kalau kayak bagian kayaknya enggak sih. Enggak ya? Udah kemakan ikan kan. Wah, bisa Bang ternyata gue. Tadi sih mikir-mikir sih gimana caranya. Nyalain ya. Kata-katain biar panas. Iya. Makan pop mie. Cukup gak ya airnya ya? Coba Bang, gue tunggang semua aja ya. Iya boleh. Kita minum kopi aja. Terus Bang, lu pernah paling jauh explore kemana? Paling jauh ke Manado. Manado. Bagus tuh Bang. Apa nih yang bagus? Maksudnya tempat angker. Oh, tempat angker. Iya, bagus banget. Bubur Manado enak. Bubur Manado enak ya. Iya. Kemana itu Bang? Ke MBH, Hotel MBH. Hotel MBH. Iya, Manado Beach Hotel. Itu luasnya berapa hektar gitu, dan itu terbengkalai semua. Itu bisa berhari-hari tuh Bang, kalau bisa bikin konten tuh. Bisa berhari-hari itu. Iya. Satu hari nggak cukup sih kalau buat itu. keseluruhan dikelilingin ya. Jadi luas banget. Luas banget. Dulunya itu hotel biasa gitu. Enggak, memang hotel bintang gitu. Hotel bintang. Iya, hotel berbintang. Kenapa terbengkalai? Ya emang waktunya terbengkalai kali ya, supaya biar dieksplor sama konten-konten horor. Udah takdir ya. Udah takdir. Ya. Katanya sih serem, cuman gua nggak tahu bener atau enggak. Waktu lu kesana? Waktu gua kesana kejadian suara-suara sih paling. Suara-suara ya. Suara-suara. Nih Bang. Iya. Sambil buka Bang.
Si ngerti gua. Anak camping banget. Tahu apa yang bodoh, Bang? Bumbunya duluan. Bumbunya kita duluan, Bang. Sekte baru sih. Mie goreng. Bumbunya duluan. Astagfirullahaladzim. Udah nggak konsen soalnya di sini. Kok bisa? Airnya kurangin. Gue udah diaduk, Bang. Gimana itu? Tawa-tawa aja si Dias. Lihat udah tercampur sama kecap gua. Diaduk, dibuang, sayang ya. Nggak apa-apa lah ya. Tapi pas lu tahu lu mau kesini, yang di bayangan lu apa, Bang? Takut gue. Serius? Asli Karena gue takut. Gue tuh sebenarnya dari teman-teman Lentar Malang atau tim gue pengen gue tuh uji nyali sendiri sini. Oh, oke. Berarti gue nunggu di luar ya? Iya. Oke. Nah, enggak sebenarnya. Oh, sebenarnya. Cuman karena emang bener-bener gue nggak bisa. Karena takut. Oh, karena takut. Asli takut. Nggak mau gue. Bohong lu. Hah? Nggak mungkin lah. Beneran. Serius? Iya. Itu bener-bener teman-teman apa namanya? Ayo bang gitu. Gue nggak mau. Kenapa nggak mau coba? Kayaknya ya gue ada trauma tentang kegelapan deh, maksudnya sendiri gelap gitu. Trauma ya. Gak mau gue. Iya sih. Gue bilang sama Bang Breo, kan kita kemarin sama Bang Breo. Oh iya benar sih. Masuk sih ke situnya mah ya. Iya. Iya. Udah sama Bang Breo. Iya. Tapi nanti di kontennya Bang Breo lu sendiri. Enggak kan Enggak ada ya? sama lu juga kan Gue satu ya. rumah ya. Tapi itu juga asli gue Lumayan. gak bisa bayangin sih. Dalam kamar ya. Iya. Nanti teman-teman kalau misalkan mau nonton ke channelnya Bang Breo ya, yang gue uji nyali berdua tetap nggak bisa sendiri gue. Nggak bisa. Presiden aja ada wakilnya tuh ya. Iya. Karena harus berdua. Bener. Nggak bisa sendiri. Nggak Bener boleh sih. sendiri. Tapi lo pertama kali gak Bang makan pop mie di depan rumah angker nih sama Nenda tuh? Kalau tempat angker sih sering ya. Cuman maksudnya yang story-nya kayak begini sih baru ini. Baru ini. Baru Lo ini. pernah makan pop mie di tempat angker? Pernah. Pernah. Cuman kalau kayak begini nih, yang story-nya agak creepy banget. agak ya. creepy, Berasa banget. baru ini sih. Soalnya kan tadi juga gua terakhir interview Om Yoga ya. Om Yoga Kakak sama sepupu ya. Om Kabul ya. Iya, Om Kabul. Om Kabul itu kan gua ngeliat sini mulu tuh. Rasanya gimana gitu, aneh. Ini aja nggak nafsu ini. Ini nggak nafsu ini. Ya begitu dah. Serius ada orang kok. Kenapa ya kok? Ini bang, ada yang gerak-gerak tuh bang di pohon pisang itu. Pohon pisang yang tengah itu. Oh iya. Daunnya ya? Bang, lu lihat ya? Lihat. Satu doang kan? Yang kecil. Yang lain pada yang Berhenti itu bentar lagi. Yang lain diem ya? Yang lain diem ya? Buset, gue deket itu. Bang, kemarin kan kita udah take collab untuk pertanyaan ya Bang. Ingat gak Bang? Iya, ingat. Pertanyaan ketika kita di kampung Almarhum Bayu ini. Teman-teman boleh nanya apa aja ya.
Ini kita coba baca nih. Sambil Siap. rokok dulu ya, Bang. Boleh. Sambil sebat ya. Ini banyak banget pertanyaannya, alias 2 orang. Bagi ya? Denger kan ya? Lu denger dari arah mana? Belakang. Masih Ini gue kalau gak ada lu, kabur gue. enggak. Iya, mungkin beda karena kalau lu kan mungkin jarang ke tempat-tempat terbengkalai kan. Bedanya di situ doang. Tapi lu kalau denger suara kayak gini lu udah nggak panik? Udah enggak sih. Kalau dulu iya. Pasti. Ah gila lu. Oke, ini pertanyaan pertama nih Bang. Dari Habibur Rahman. Keren. Kenapa 3 kepala keluarga itu nggak kabur dari teror pocong bayi seperti warga yang lainnya Bang? Lu tahu nggak? Tahu. Kenapa? Bang? Karena mereka secara personal tuh nggak pernah disamperin. Iya. Karena itu sih. Mereka tuh cuman denger dari yang pindah. Selain itu? Denger juga dalam. Dengar. Nah, barusan lagi. Merinding sih gue. Merinding. Udahan boleh gak? Jangan dong, belum. Kan baru 1. Bacain komentar masih ada 250 komentar kan? Alias 2. Nggak, tapi itu kayak tetesan air mungkin jatuh. Itu? Bisa. Mudah-mudahan ya. Itu, terus alasan lainnya apa Bang? Alasan lainnya? Gue lebih kaget sama lu sih bro. Karena gue Parno Bang. Iya. Parno, gue asli Parno. Aman, insya Allah aman lah. Apa ya Bang? Karena itu mungkin mereka secara personal nggak pernah disamperin sih. Itu yang bikin mereka tuh masih mau bertahan. Itu doang tuh alasannya. Kemungkinan itu ya. Sama mungkin kebutuhan ekonomi kali. Kebutuhan ekonomi udah pasti itu. Udah jangan diem deh. Oke, ini yang kedua nih Bang, dari Kunovita. Bang katanya Bayu, tapi kenapa meneror warga setempat? Apa ada hal yang mau disampaikan atau I love you? Apa ini? Iya lu lihat gak? Iya, Atau kepotong ya. Iya. Apa ini? Maksudnya mungkin ini ya. Ya katanya kan almarhum Bayu itu kan mengakhiri hidupnya, tapi kenapa meneror warga setempat? Apakah mungkin ada satu hal yang belum disampaikan atau apa gitu? Itu sih kayak kalau pastinya juga kan nggak tahu kan kita ya, karena gue juga belum ketemu sama orang yang diterornya kan. Nah tapi mungkin kalau asumsi kayak bisa jadi kan itu kayak korinnya aja mungkin. Ya. Korinnya almarhum yang menyerupai bentuk pocong mungkin kan. Gila sih, ngomongin ginian di depan rumahnya sih gila banget sih. Aduh, begini-gini ya, ada begini-ginian sih. Aduh. ada segmen begini-ginian buat apa sih ini? Jadi kayak gitulah mungkin kenapa yang disamperinnya orang-orang terdekatnya mungkin ya karena si orang merinding dong gue tiba-tiba. Iya Bang. Si orang agak enak ini gua. Iya si orang terdekatnya itu mungkin kayak karena punya hubungan sebelumnya. Punya hubungan lah gitu kan. Jadi misalkan kayak gue nih, nggak usah ngomongin almarhum dulu deh. Misalkan kayak gue nih, misalkan ada orang terdekat gue meninggal, pasti gue juga bakal terniang-niang terus di otak gue yang akhirnya bikin sugesti ke diri gue. Gitu. Mungkin itu sih. Ini mungkin ada pertanyaan dari tim gue sini Bang kayaknya. Untuk Bang Breu. Waktu pertama kali tahu cerita pocong Bayu itu dari mana asalnya dan kok bisa gempar kayak gini nih Bang? Lo tahu dari mana tuh awalnya? Awalnya kan gue juga sebenarnya nggak tahu ya kalau ternyata di dalam rumah ini pernah ada sebuah kejadian. Yang gue tahu kan adalah tempat ini tuh mulai sepi, mulai tidak ada penghuninya. Itu doang yang gue tahu tadinya kan. Lalu ketemulah sama Bude yang rumahnya di depan tadi. Ketemu sama Bude sama Pade, lalu mereka berdua bercerita. Mereka iya dengar. Dari arah musola yang tadi sih. Iya. Gitu. Jadi lanjut cerita nih ya.
Iya. Jadi mereka bercerita lah tentang kejadian ini. Gitu. Lalu gue ngebayangin tuh kayak kalau saat itu gue ada di lokasi ini tuh sehoror itu pasti. Dengan kondisi yang gelapnya sama kayak begini nih. Enggak sih, terangan ini malah. Karena ini kan pakai lighting. Kalau lighting. waktu itu kan nggak ada, penerangannya cuma pakai lilin sama lampu dari api itu kan. Tiba-tiba tengah malam tuh teriak dari dalam rumah ini istrinya. Gue tuh tadi ya kan sempet interview Om Kabul ya. Om Kabul ini nurunin jenazah ya. Iya cuy. Ya. Gelap-gelap. Kebayang lah ya. Mana dia? Ini gue nggak tahu ya, pasti di-cut sih sama Lentera Malam. Pas dia bener-bener detailin ngangkat ya gitu, motong itunya, ya itulah. Itu gue, anjir, di dalam, maksudnya di dalam kondisi seperti ini gelap, segala macam, dalam kegelapan ya, asli. Oh ya, ini by the way lupa gue ngabarin, udah jam 12:30 lewat kita konten, gila banget, ada gini-ginian anjir. Nah yang kedua nih bang, kalau dari sudut pandang warga di sini nih, teror seperti apa sih yang mereka dapetin? Kan itu udah dijawab ya. Udah dijawab. Tadi ya di sesi interview ya. Atau mungkin dari Bang Breo sendiri ada penambahan nggak bang? Ya paling sama sih sama keterangan mereka yang narasumber sebelumnya. Terornya itu aja paling. Ya. Tapi gini ya, ini kan pertama kalinya nih gue ya. Pertama kalinya explore ke sebuah kampung yang udah terbengkalai, udah nggak ada orang sama sekali, gelap. Bener-bener gelap, dan tadi sih banyak suara-suara. Lu bener-bener biasa ya bang? Iya, dengar cuman kan ya karena udah sering mungkin. Bedanya di situ aja bang, karena udah sering aja. Makanya, apalagi kan lu sendiri tuh ya. Iya, gue masih aneh sama teman-teman dari Explore. Iya, memang orang-orang kayak kita. Horor tuh aneh semua memang. Mentalnya gokil sih. Apaan tuh? Bang, denger, lu denger? Enggak, dulu itu apaan bang? Suara sih. Cuman gua nggak tahu suaranya apaan. Center deh, dia pinjam center deh. Senternya? Mati. Coba pakai center ini aja kamera. Tapi lu denger kan? Ini. Oh nyala ya? Ya jelas bang. Coba lu bang, duluan bang. Dari sini suaranya. Cuman nggak ada jalan cuy. Mau lihat ke dalam? Mau lihat ke dalam? Iya bang, duluan aja bang, nggak apa-apa. Wih. Ada apaan bang? Sarang laba-laba. Dikunci. Kunci nggak bisa masuk. Gua nggak berani. Coba bang, intip jendelanya ada apaan bang? Anjir. Oh goblok. Kagak ada apa. Aman. Hah? Aman. Enggak ada apa-apa. Jatuh. Oh itu jatuh baloknya. Kali ya. Nggak ada bolongan bang. Oh iya. Logika. Harus pakai logika. Nggak ada sih. Dan udah lama sih ini kayaknya nih baloknya di sini. Tapi aneh juga ya posisi baloknya di situ ya. Kenapa tuh? Aneh kan? Itu lihat nggak ada bolongan di atas tempat di itunya. Maksudnya mau ngapain tuh balok di situ? Nanti coba deh. Ini nih. Maksud gua kan posisi baloknya kan kalau memang dari atas itu nggak ada bolongan di atasnya. Tapi mungkin itu dari orang yang sebelumnya ditaruh memang. Bisa jadi sih. Balik lagi nih. Yuk. Bang, tar dulu bang. Bentar, duluan gua maksudnya.
Oke. Ini kayaknya kita langsung cepetin aja Bang, udah jam segini juga, udah jam 00.50 ya, jam 12 lewat, mau jam 1. Kita langsung main ke langsung main ke permainan aja kali Bang ya. Oh ya boleh, siap. Ya, Boleh, aman. permainan ya. Aman. Kok pakai kamera night vision ya yang ini? Jadi ini challenge-nya aduh nih ada aja sih tim kreatif gua. Challenge-nya kita pakai kamera night vision tanpa cahaya sama sekali. Oke. Mungkin dari center doang sih. Oh iya boleh. Center untuk ya supaya kita nggak kesandung sih Oh Bang. iya boleh. Aman. Nanti gua matiin. Siap. Kita pakai night vision. Siap. Aman lo Bang? Aman. Guanya yang nggak aman. Perlu gua ambil dulu. Siap. Di sini kan ya? Ya, Oh ya. dalam tenda ada sebelah kanan. Ngambil barang yang di dalam ya? Ngambil barang di dalam. Iya. Pokoknya nanti ada kayak clue-clue gitu Oh, ada lah. clue-cluenya. Gue juga nggak tahu permainan apa sama Oke, sekali. Sama sekali gue nggak tahu nanti kita mainin permainan apa. Ini kok. Oke. Oke, Bang. Thank you. Oke, Bang Bro. Ini udah siap ya Bang ya? Insya Allah siap nih, insya Allah. Kita matiin ini, benar-benar nggak ada cahaya sama sekali. Oke. Pasti ada perbedaannya sih di night vision. Mana nih? Bang, Gelap banget ya. gelap banget asli anjir. Coba, coba kita jalan. Oke, Oke, yuk. tes ya. Berarti gue juga jalan tergantung dari pencahayaan lo ya. Iya. Dan gua sama sekali nggak tahu ini permainannya seperti apa yang udah disiapin sama tim. Jadi kemarin meeting, udah Bang, pokoknya masuk. Nah, nggak tahu tuh gimana. Lu kok ninggalin Ayo. Bang? Lu yang ninggalin kaki di belakang gue. Ya, bismillah. Sebelumnya gue minta maaf dulu ke teman-teman semua karena di video momen challenge atau permainan entah kenapa filenya hilang atau terhapus. Gue juga nggak ngerti, jadi kita nggak bisa tampilin. Gue sempet tanya ke tim gue, mereka juga nggak tahu dan nggak bisa jawab. Entah hilang atau karena kehapus secara misterius. Nah tapi semoga semua itu karena kesalahan teknis saja guys. Dan teman-teman jangan di-close dulu videonya karena ada beberapa hal lagi yang akan disampaikan oleh para narasumber. Ya sebenarnya pesan saya karena kita sama muslim sih, intinya kita bacain Al-Fatihah aja lah untuk ngirimkan doa dia agar dia bisa tenang di sana gitu aja. Amin. Ya kalau saya sendiri pribadi ya mudah-mudahan almarhum Bayu di sana diterima. Amin. Cuma di sisi Allah ditempatkan yang layak di sana. Amin. Dan yang ditinggalkan untuk keluarganya yang sabar, yang ikhlas gitu namanya udah udah takdirnya lah. Gitu. Itu ya. pesan dari Pesannya ya. Terima kasih. Sama-sama. Semoga juga kita berdoa bersama-sama almarhum Bayu sudah tenang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Makasih Om ya. By the way, bentar lagi tanggal 10 Juli nih guys. Yang mana film Selepas Tahlil tayang untuk pertama kalinya di bioskop. Nah, film ini akan diperankan oleh beberapa artis seperti Agni, Bastian, dan juga Kang Epi. Dan film Selepas Tahlil ini adalah film yang terinspirasi dari podcast Lentera Malam dengan judul yang sama. Nah, buat pasukan Lentera Malam yang udah lama, pasti kalian tahu tentang kisah 3 tahun lalu ini. Kisah yang menceritakan tentang fenomena seseorang yang sudah meninggal, kemudian bangkit, lalu jenazahnya jalan ke kampung halamannya. Nah, di film ini akan menceritakan bagaimana kondisi dari sebuah keluarga yang kehilangan ayahnya karena meninggal dunia dan mengalami fenomena tersebut. Dan ternyata ayahnya semasa hidupnya punya sebuah rahasia yang sangat-sangat kelam guys. Jadi jangan sampai menyesal karena setiap jenazah punya rahasia dan kalian bisa temukan jawabannya di film Selepas Tahlil yang akan tayang di tanggal 10 Juli 2025. Ingat, jangan sampai menyesal.
Siji urip, siji mati.